Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita memahami capaian pembelajaran, terutama untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti ya. Lihat YouTube saya di link di bawah ini ya, di deskripsi. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran dengan menggunakan tiga cara itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana sih kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Mohon izin untuk share screen ya, Bapak Ibu ya. Jadi spesial hari ini kita akan bahas ini Bapak Ibu, bagaimana kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita memahami capaian pembelajaran, kemudian kita merumuskan tujuan pembelajaran, maka selanjutnya adalah kita menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ini sama dengan silabus plus ya untuk perangkat ajar di kurikulum 2013. Nah, apa sih alur tujuan pembelajarannya? Alur tujuan pembelajaran ini adalah urutan ya perencanaan yang secara sistematis. Nah, ini dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, alur tujuan pelajaran ini memiliki fungsi yang serupa dengan yang dikenal dengan silabus tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk dalam jangka waktu 1 tahun. Jika yang kita buat adalah tujuan pembelajaran untuk fase A misalkan, berarti untuk kelas 1 dan kelas 2 kita membuat ATP untuk kelas 1 SD dan juga kelas 2. Jika kita misalkan fase D, berarti kita membuat alur tujuan pembelajaran untuk kelas 7, 8, dan juga 9. Kelas 7, 8, dan juga 9. Nah, kemudian alur tujuan pembelajaran ini bisa dirancang sendiri oleh guru berdasarkan capaian pembelajaran dan kemudian guru bisa juga mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan oleh pemerintah, dan pilihan yang ketiga adalah guru bisa menggunakan dari contoh yang disediakan pemerintah. Ya, jadi tetap ada tiga sebagaimana kita ketika menyusun TP, jadi kita bisa merancang sendiri dengan kreativitas kita sendiri, kita sesuaikan dengan kondisi peserta didik kita, dan kita juga bisa memodifikasi contoh yang diberikan oleh pemerintah di berbagai platform Merdeka Mengajar, dan juga kalau di Kementerian Agama, di berbagai platformnya Kementerian Agama, ya di Pintar itu Bapak Ibu ya, kita bisa menggunakan itu untuk kita modifikasi ya. Bisa juga kita menyediakan itu, menyediakan atau menggunakan contoh-contoh yang sudah disediakan pemerintah. Jadi ATP kan sudah disediakan pemerintah contohnya, bisa kita pakai jika itu memang sesuai dengan kondisi di sekolah kita. Itu Bapak Ibu ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun ATP adalah, yaitu yang pertama, kita perlu ingat bahwa tujuan pembelajaran ini adalah tujuan yang lebih umum ya. Jadi bukan tujuan pembelajaran harian. Ya, jadi bukan tujuan pembelajaran harian, tapi ini adalah goals, bukan objektif. Ya, jadi kalau tujuan pembelajaran harian kan itu kita merumuskan per hari. Kalau ini yang umum ya. Kemudian alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak boleh terpotong di tengah jalan. Jadi ketika kita membuat ATP untuk fase A berarti kelas 1 dan kelas 2 SD. Jika untuk fase D berarti kelas 7 dan 8 dan 9. Tidak boleh kita hanya mengambil yang kelas 7 aja, yang kelas 8, kelas 9 kemudian kita sisihkan. Nah, tidak boleh karena itu nanti akan mungkin ada yang tertinggal ya ketika kita sisihkan. Jadi maka itu kita perlu berkolaborasi juga dengan guru kelas lain yang satu fase dengan kita untuk menyusunnya. Kemudian ATP perlu dikembangkan secara kolaboratif. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwa kita perlu menyusunnya dengan guru yang satu yang mengajar mapel yang sama, yang satu fase dengan kita. Kalau kelas kelas fase D berarti guru kelas 7, 8, dan kelas 9 itu kolaboratif. Kemudian ATP atau alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Jadi silakan dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kompetensi mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi bisa pengurutannya sesuai dengan karakteristik mapel Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru mapel yang lebih tahu. Kemudian yang kelima, penyusunan ATP tidak perlu lintas fase. Jadi kita nggak perlu menyusun ATP itu lintas fase. Misalkan fase A dengan fase B kita gabung jadi satu, menjadi satu kelas ya. CP dari fase A, ATP TP ya. TP tujuan pelajaran dari fase A atau dan fase B lalu kita susun jadi satu
tahun ATP ya tidak perlu, tapi dalam satu fase itu. Kemudian metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis dari kemampuan yang sederhana ke kemampuan yang rumit. Jadi itu caranya Bapak Ibu ya, kita susun TP yang kemampuan menuntut kompetensi atau kemampuan yang lebih sederhana itu kita dulukan ke arah yang rumit. Dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran. Nah, ini tentu mata pelajaran itu akan berbeda-beda karakteristiknya dan Bapak Ibu yang tahu ini ya. Pendekatan pembelajaran yang digunakan juga dengan mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan. Tentu kita mengurutkannya berdasarkan pendekatan pembelajaran juga. Jika perlu diurutkan berdasarkan pendekatan pembelajaran. Kemudian tampilan tujuan pembelajaran diawali dengan ATP terlebih dahulu, baru proses berpikirnya. Jadi itu Bapak Ibu. Terlebih dahulu kita susun tampilannya itu dari ATP alur tujuan pembelajarannya dulu, baru proses berpikirnya. Kemudian yang kedelapan, karena alur tujuan belajar ini disediakan Kemendikbudristek, ini merupakan contoh, maka ATP dapat bernomor atau huruf ya. Kemudian ATP itu menjelaskan satu alur tujuan belajaran tidak bercabang. Jadi tidak meminta Bapak Ibu untuk tidak minta guru untuk mempunyai pilihan. Ini pilihan A, pilihan B, pilihan C gitu ya. Kemudian ATP fokus pada pencapaian CP, bukan pada profil belajar. Jadi ATPI nanti fokusnya ke pencapaian CP ya, bukan profil belajar yang 6 dimensi itu. Kemudian bukan profil belajar Pancasila itu ya. Kemudian tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan atau strategi pembelajaran. Jadi tidak perlu ada di ATP kita, nggak perlu ada pendekatan atau strategi pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah cara menyusun ATP, yaitu yang pertama kita urutkan dari yang konkret ke yang abstrak. Jadi ya Pak Ibu ya. Jadi contoh kita mulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris ini kan konkret terlebih dahulu itu kita sajikan itu di awal, kemudian setelah itu baru mengajarkan tentang aturan teori objek geometris. Nah ini yang abstrak itu kita urutkan. Kemudian berikutnya yang kedua kita urutkan secara deduktif, yaitu dari yang ke umum ke yang spesifik. Jadi yang umum dulu kita urutkan, kita taruh TP yang umum itu di atas, kemudian secara urut, kemudian berikutnya ke yang khusus. Kemudian berikutnya pengurutan dari yang mudah ke yang sulit. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, yang mudah dulu kita sajikan di kelas 1, ya misalkan di kelas 1 yang pertemuan awal itu yang mudah dulu, baru kemudian yang akhir kita yang sulit. Kemudian berikutnya berdasarkan hierarki. Nah, metode yang ini dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah dulu, terlebih dahulu sebelum menampilkan keterampilan yang lebih kompleks. Misalkan penjumlahan, itu kan lebih mudah dari perkalian, maka penjumlahan kita dulukan daripada perkalian. Kemudian pengurutan prosedural. Nah, ini metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan tahapan pertama dari sebuah prosedur. Kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya. Contoh, dalam mengajarkan cara menggunakan tes dalam sebuah pertanyaan penelitian, ada beberapa tahap prosedur yang harus dilalui seperti menulis hipotesis, menentukan tipe tes yang akan digunakan, kemudian memeriksa asumsi dan menjalankan tes dalam sebuah perangkat lunak statistik. Nah, ini urutannya cara prosedur seperti itu. Misalkan dalam mata pelajaran PAI, mungkin kita dahulukan wudhu, kita dahulukan atau toharoh kita dahulukan sebelum kita membahas tentang sholat. Nah, ini adalah urutan prosedurnya. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika nanti kita sudah susun semua TP-TP kita berdasarkan urutan tadi yang sudah saya sampaikan, maka itu berarti kita sudah membuat alur tujuan pembelajaran dari awal fase sampai akhir fase. Jadi hierarkinya seperti ini. Jadi awal fase tujuan pembelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat ini, kemudian kelima, enam, dan seterusnya, kemudian sampai ke akhir fase. Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita menggal mana yang fase untuk mana ATP untuk kelas 1 misalkan dan mana ATP untuk kelas 2. Nah, ini adalah cara untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi TP itu jika kita TP itu untuk rumusan tujuan pembelajaran yang belum diurutkan sesuai dengan tata cara pengurutannya tadi, belum diurutkan untuk penyajiannya di kelas saat kita memberikan atau mengajarkan kepada peserta didik, sedangkan ATP ini sudah dialurkan atau sudah diurutkan secara sistematis tadi untuk disajikan kepada peserta didik hingga akhir fase. Nah, ini sama dengan silabus plus. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya, semoga bermanfaat. Silakan dan selamat menyusun tujuan pelajaran, semoga sukses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.